Bapak Agung beserta Bapak Dirjen dari pihak substansi. Dan tidak lupa juga teman-teman semua yang berbahagia dan selalu ceria. Oke, dalam kesempatan pagi ini kita akan dalam acara Kopi Morning ini dari substansi UKLW akan membahas terkait teknis pemeriksaan kesehatan dalam penetapan istiqomah kesehatan haji. Dimana sekarang kan haji, kegiatan haji itu sebentar lagi ya, di bulan Mei kalau nggak salah, kalau nggak salah di tanggal 12 ya, 12 Mei. Tidak terasa waktunya sebentar lagi dan di daerah sudah dimulai juga pemeriksaan untuk tahap 1 dan 2-nya. Nah, jadi kita akan lebih mungkin karena ada yang baru juga ya dok ya, yang baru juga terkait pemeriksaan dalam penetapan istiqomahnya. Semoga sih kalau seandainya betul-betul pemeriksaan istiqomahnya betul di daerah akan mengurangi kerjaan kita nanti di pemeriksaan ketiga. Jadi nanti mungkin dokter dan pemateri sekarang itu akan dibawakan oleh dokter Medi. Beliau nanti akan membahas terkait pemeriksaan kesehatan dalam penetapan istiqomah kesehatan haji. Jadi mungkin ada beberapa yang banyak yang baru dalam terkait pemeriksaannya nanti di daerah seperti apa. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena waktu pun sudah mau mulai jam 8 ya, dan tidak lebih nanti setengah jam untuk penyampaian materinya. Biar mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Dr. Medi untuk membawakan materinya. Dr. Medi, saya persilakan. Saya pantun aja. Saya Pak tentunya. Pantun dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala BPK kelas 1 BPK kelas 1 lalu, dan kami hormati Bapak Ongki, rekan-rekan, Bapak Agung dan hakim dari PKS dan tidak lupa saya ucapkan pada teman-teman sekalian yang kami hormati sebelumnya. Oke, mungkin sebelum kita sharing tentang pemeriksaan pemeriksaan kesehatan dalam penetapan istiqomah kesehatan haji. Nah, mungkin sedikit ada pantun nih, saya tambahin. Dibuatnya dari Jumat kemarin. Jika hati saat ini sedang gerah, enaknya makan buah. Kita pahami tentang istiqomah agar jemaah maksimal dalam beribadah. Mohon izin, di sini kita sharing supaya lebih mengerti langkah-langkah apa aja sih yang akan ditempuh di selama pemeriksaan kesehatan haji 1 dan 2 di dinas kota kabupaten maupun di puskesmas. Oke, next. Oke, di sini dalam pemeriksaan kesehatan jemaah haji, kalau dulu pemeriksaan pertama itu hanya menentukan dia dalam kondisi menentukan jemaah haji ini rezeki atau tidak. Kalau dulu, ya, untuk saat ini, jadi pemeriksaan ini lebih insentif lagi, lebih baik lagi, yaitu dengan selain pemeriksaan fisik dan penunjang, yaitu dengan medical check up untuk mengidentifikasi penyakit, ya. Kemudian di sini juga ditambah dengan pemeriksaan kognitif, yaitu dengan cara menikop atau clock draw test, ya, untuk mengidentifikasi kemampuan berpikir. Karena kadang-kadang di sini justru jemaah pola pikirnya aja udah nggak benar, masih tetap dibawa
Nah, untuk saat ini sangat ketat pemeriksaannya, ya. Kemudian selain itu pemeriksaan mental, karena seperti yang kita tahu jemaah haji di sini, ya, dibawa ke embarkasi itu mentalnya udah hampir, apalagi untuk saat ini ya, 2 tahun berturut-turut itu kondisi mental dari jemaah haji itu lumayan sangat ngedrop, gitu ya. Akibatnya apa? Mengganggu ibadahnya itu sendiri. Selain itu juga pemeriksaan ADL, ya, di sini dengan cara indeks Bartel untuk mengidentifikasi kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari rutinitasnya. Jadi karena begitu tahun kemarin itu terus terang untuk mental fisiknya aja sudah tidak bisa mengurus diri sendiri. Nah, untuk saat ini insya Allah mudah-mudahan pemeriksaan ini bisa berjalan lancar di Dinas Kota Kabupaten itu sendiri. Mudah-mudahan jadi ke embarkasi itu benar-benar jemaah itu dalam kondisi sehat walafiat dan siap untuk beribadah. Oke, next. Nah, di sini yang pertama, ya, untuk pemeriksaan dasar medisnya wajib bagi setiap jemaah. Yang pertama adalah tentang riwayat kesehatan sekarang, ya. Itu benar-benar diperiksa, mulai jangan cuma ditanya kondisi saat ini gimana, sehat apa enggak, gitu kan? Otomatis bilang pasti sehat. Ada keluhan enggak? Enggak. Nah, model sekarang ini, sistem ini nanti akan masuk secara sistematis, ya, ke dalam sistem, ya. Selain itu riwayat penyakit jantung atau pertanyaan riwayat lainnya, ya, banyak pertanyaannya pada dasarnya, ya. Kemudian pemeriksaan fisik di sini terutama tanda-tanda vital yang pertama. Kemudian pemeriksaan fisik ini inspeksi dan palpasi. Nah, biasanya waktu tahun-tahun kemarin itu inspeksi dan palpasinya itu asal-asalan. Bahkan masih ada yang punya riwayat diabetes yang tidak terkontrol, bahkan sampai yang punya riwayat gangren masih tetap dibawa. Nah, mudah-mudahan tahun ini insya Allah nggak ada. Nanti pun kami akan rencananya kita akan langsung ke Dinas Kota Kabupaten. Kemudian pemeriksaan kesehatan jiwa ini melalui SRQ, ya, SRQ atau reporting questionnaire. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang khusus untuk para jemaah ini, ya, karena pada dasarnya kalau SRQ-nya lebih dari 5 saja itu udah masuk dalam kategori tidak istiqoah, gitu, ya. Karena pada dasarnya kalau dari hukum agama sendiri, kalau udah mentalnya sudah terganggu, sudah tidak diwajibkan, dari seperti itu. Kemudian pemeriksaan penunjang darah lengkap, ya, HbA leukosit trombosit, ya, turbunis, LED ini juga golongan darah. Nah, di sini ada tambahan satu lagi, ya, yang mudah-mudahan dengan pemeriksaan HbA1c itu tidak akan pernah ada orang yang namanya gangren datang. Gitu. Itu salah satunya, ya. Karena di sini 200 aja udah masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat. Kemarin itu pas banyak pertanyaan-pertanyaan, ini gimana? Dan itu harus diturunkan dulu, ya. Kemudian urium kreatinin itu juga mempengaruhi, apalagi yang punya riwayat dengan urium kreatinin ini, kita Dinas Kota Kabupaten udah langsung bisa mendetek dia gagal ginjal atau tidak, ya. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk pemeriksaan SRQ-nya sendiri, ya, self reporting questionnaire. Ini yang pertama. Kalau misalkan dari seluruh pertanyaan ini jawaban 0 sampai 5 masih dianggap normal. Tetapi kalau misalkan pertanyaan ini ada yang ya lebih dari 6, itu masuk dalam kategori gangguan jiwa nanti, ya. Jadi sangat ketat di sini. Oke, next. Nah, jika pemeriksaan medis pertama ini pemeriksaan basic medicalnya, ya, temukan pada penyakit tertentu, salah satunya adalah misalkan terdapat PPOK. Sebenarnya PPOK ini sudah masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat, tetapi masih tetap diperiksa. Yang paling penting di sini harus dia melakukan pemeriksaan spirometri, harus meniup
ya nanti ada nilainya gitu kan, atau dengan skala sesak ya, MMRC ya, dengan 6-minute walking test. Jadi dites dia dengan jalan kaki dalam berapa langkah dia merasa sesak, salah satunya itu ya. Jadi emang benar-benar mudah-mudahan kalau ini berjalan dengan baik pemeriksaan, insya Allah kondisi jemaah masuk ke embarkasi ini benar-benar dalam kondisi istitoah. Oke, selain itu kalau misalkan ada stroke, mau tidak mau dan wajib hukumnya harus ada CT scan ya. Kemudian tumor atau keganasan ini nanti ada skornya juga ya di USG atau CT scan. Kemudian gagal jantung, ekograf ya. Kemudian tuberkulosis, yang paling penting di sini adalah TCM dengan sebutum BTA. Cuma di sebutum BTA ini biasanya orang cuma mengeluarkan dahak, bukan dahak, tetapi yang dikeluarkan adalah air liur ya. Makanya lebih Dinas Kota Kabupaten mengambil kesimpulan semua TCM ya. Kemudian untuk HIV/AIDS kalau misalkan ada itu harus tes cepat dengan atau dengan ELISA tes ya. Untuk fraktur sendiri kadang-kadang ada jemaah datang 2-3 hari sebelum berangkat itu dalam ada kejadian tertabrak atau apa gitu ya, atau jatuh dari motor hingga tungkainya patah, itu harus ditentukan dengan X-ray, dan kita menilai di sini Dinas Kota Kabupaten menilai dengan X-ray minimal harus ada kalus itu biasanya ya. Oke, next. Nah ini pemeriksaan kognitif sendiri, ini cara-caranya Minicog, clock draw test atau Minicog 2. Ini salah satunya adalah menyebutkan dengan kata-kata cuma kemarin ada permasalahan dalam pemeriksaan ini ya, ada kendala lah, emang karena baru mungkin masih ada kendala. Salah satunya misalkan menyebutkan 3 kata ya, ini nanti dinilai, nanti ada hasilnya, kemudian menggambar lingkaran. Nah, ini kadang-kadang dari pemeriksaannya sendiri, kadang-kadang dia berpikir posisi secara kalau bulat tuh harus benar-benar bulat, padahal enggak, gitu kan, model seperti itu. Kemudian menempatkan angka berurutan. Nah, gimana kalau yang kondisi kemarin pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi jamaah yang buta huruf? Itu salah satunya. Oke. Kemudian menulis angka dalam lingkaran ya, angka berurutan tepat pada letaknya. Seperti jam-jam yang menunjukkan pukul berapa. Nah kadang-kadang ini yang repot di daerah adalah salah satunya dia emang buta huruf dan buta aksara gitu ya, untuk menentukan ini. Nah ini ya tinggal bagaimana mungkin orang Dinas Kota Kabupaten menentukan secara ininya bagaimana menentukannya. Kemudian jemaah menyebutkan 3 kata, mungkin ini masih bisa ya, tidak perlu berurutan, yang penting di tes itu untuk kognitifnya. Interpretasinya ini ada nilai skor ya di sini, normal jika 4 pada clock draw, atau kognitifnya jika skornya kurang dari 4 gitu ya. Itu jadi nanti orang dinas ini sistem ini bisa langsung masuk ke Cisco Hardcase ya. Nanti dari situ langsung keluar nilai atau expertise-nya adalah dia istitoah atau tidak gitu ya. Jadi dari hasil inilah ya, mudah-mudahan teman-teman di Dinas Kota Kabupaten nggak bermain licik, itu aja sih ya. Jadi kondisi seperti itu menguntungkan kita nanti di embarkasi. Oke, next. Nah, ini pemeriksaan kesehatan mental sendiri. Pertanyaan-pertanyaannya seperti saat berada di mana, saat ini, tahun berapa nih, kecuali ya itulah salah satu permasalahan di sini di Dinas Kota Kabupaten itu yang buta huruf. Tahun berapa aja dia nggak tahu, atau berapa tahun, usia dia berapa tahun juga kadang-kadang ada yang memang benar-benar tidak mengerti ya, beda dengan yang punya riwayat gitu ya, atau jam berapa. Sekarang kadang-kadang dia yang penting biasanya kalau orang-orang yang ini taunya zuhur, asar, maghrib, bisa subuh gitu
ya soalnya. Oke, mengerti dokter dan perawat ya hampir semuanya kalau orang-orang yang awam ini mau dokter mau perawat ya sama aja disebutnya dokter semua ya, atau pemantri itu seperti itu ya. Terus ya kadang-kadang kalau tahun merdeka mungkin biasanya tahu ya, terus presiden juga belum tentu. Ini yang jadi permasalahan. Nanti mungkin tinggal orang dinas kota kabupaten yang menyimpulkan hal seperti itu ya. Oke, jika di sini kategorinya jika pertanyaan 1 sampai 4 atau lebih jawaban yang salah, maka dalam kondisi demensia dia. Jadi untuk menentukan demensia atau tidak pada dasarnya itu ya. Kalau memang kurang dari 4 itu masih demensia ringan. Kalau 4 sampai 6 itu masuk dalam kategori demensia sedang. Nanti ini dimasukkan ke sistem, nanti sistem yang akan menjawab ya. Oke, next. Ini pemeriksaan ADL sendiri ya, activity daily livingnya. Jadi kemampuan dia nanti ini yang paling menentukan sebenarnya ya. Di sini untuk makan dia bisa nggak sendiri ya, kemudian mandi bisa nggak sendiri, personal hygiene perlu dibantu atau tidak. Model seperti itu, ini nanti sistemnya masuk semua ke sistem Sisco Hardcase. Yang bisa masuk dalam Sisco Hardcase masuk dalam kategori masih memenuhi syarat itu jika terdapat nilai dari 61 sampai dengan 100 itu baru bisa masuk dalam kategori memenuhi syarat ya, atau memenuhi syarat dengan bantuan. Oke. Next, ini alur pemeriksaannya dari puskesmas dan rumah sakit melakukan pemanggilan sesuai dengan estimasi, kemudian pemeriksaan penunjang dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh dinas kota kabupaten. Hasil pemeriksaan diinput ke Sisco Hardcase. Setiap jemaah haji mendatangi surat pernyataan jemaah setelah pemeriksaan ya. Kemudian penetapan status istiqomah setelah surat pernyataan jemaah haji menandatangani dan diunggah ke Sisco Hardcase. Ini batas harinya sebenarnya 7 hari kerja sebelum masa pelunasan BIP. Jadi pada dasarnya untuk saat ini alhamdulillah kembali ke yang dulu, setelah pemeriksaan dan penentuan istiqomah baru bisa melunasi gitu ya. Ini alurnya ya. Yang pertama jemaah haji mendapat estimasi puskesmas pemeriksaan fisik, pemeriksaan kognitif, mental dan ADL. Kemudian rumah sakit sendiri melakukan pemeriksaan penunjang ya. Kemudian pemeriksaan penunjang tambahan seperti EKG, CT scan, USG, spirometri dan tes RXA untuk yang bermasalah. Oke. Kemudian selain itu, selain dari laboratorium dia dinyatakan bisa atau tidak, misalkan dia ada tuberkulosis ya, ada tuberkulosis, kalau tidak ada langsung masuk membuat surat pernyataan. Sementara untuk yang tuberkulosis harus diperiksa BTA atau TCM, dievaluasi 1 bulan. Ini pun cukup memakan waktu dan mengakibatkan yang menjadi permasalahan juga di dinas kota kabupaten. Jadi dipercepat biasanya seperti itu. Kemudian pemeriksaan darah juga sama ya, kalau tidak ada bermasalah dengan pemeriksaan darah atau fraktur tungkai, dia langsung dapat surat pernyataan dan penetapan istiqomah. Sementara untuk yang punya riwayat otomatis harus dievaluasi dulu dalam 1 bulan. Oke, next. Ini salah satunya surat pernyataan jemaah haji seperti ini. Ini urusannya dengan dinas kota kabupaten, jadi kita nggak perlu lagi melihat ini. Oke, next. Ini tim penyelenggara kesehatan jemaah haji kota kabupaten terdiri dari unsur dinas kesehatan kota kabupaten, puskesmas dan rumah sakit. Ini ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan, siapa yang bertugasnya gitu kan. Kemudian melakukan pemeriksaan medis, pemeriksaan kognitif, kemudian kesehatan mental, kemampuan activity daily livingnya ya. Kemudian memberikan surat rujukan jika terjadi sesuatu untuk pemeriksaan lanjutannya ke laboratorium. Kemudian menindaklanjuti hasil pemeriksaan medis
atau basic medical check-up-nya pada penyakit tertentu yang memerlukan pemeriksaan medis lanjutan di sini. Jadi setelah ada pemeriksaan medis yang pertama, kalau dibutuhkan lagi pemeriksaan yang lainnya, otomatis puskesmas akan melakukan pemberian surat rujukan lainnya, ya. Kemudian menetapkan diagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, terus mengevaluasi pengobatan penyakit tertentu yang masih dapat dikendalikan atau dengan pengobatan, kemudian melakukan input hasil pemeriksaan kesehatan ke dalam Siskohatcast. Jadi inilah yang menentukannya, ya. Nanti setelah itu hasil akan dinilai oleh sistem. Oke, next. Ini kategori mungkin sudah hafal semua ya. Memenuhi syarat dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat sementara, dan tidak memenuhi syarat mutlak. Jadi yang datang ke embarkasi sekarang benar-benar yang memenuhi syarat dan memenuhi syarat dengan pendampingan. Pendampingnya salah satunya adalah obat, ya. Oke. Kemarin pun masih ada pertanyaan ke saya, bagaimana dengan yang orang yang dengan kelainan tetapi kondisi badannya sehat, salah satunya itu, ya. Disabilitas, model disabilitas. Kalau disabilitas pada dasarnya kesehatannya bagus semua, tetapi dia butuh pendamping, salah satunya itu. Jadi mungkin masih bisa, ya. Oke, next. Nah di sini memenuhi syarat itu seperti apa? Yang penting di sini adalah jemaah haji memenuhi sertifikat kesehatan haji merupakan jemaah yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat ataupun orang lainnya. Itu masuk dalam kategori memenuhi syarat, ya. Oke. Ini langsung tidak diberikan surat, bisa melaksanakan atau dikeluarkan nanti dari sistem akan keluar inputannya adalah memenuhi syarat, ya. Seperti ini, jika memerlukan pendamping obat atau alat kesehatan, maka jenis menderita penyakit tidak termasuk dalam kriteria tidak memenuhi syarat istitoah sementara ataupun tidak memenuhi syarat haji, ya, kesehatan haji. Ini jika yang tidak syarat istitoah haji dengan pendampingan, ya. Ini salah satunya itu. Kemudian jemaah haji yang memerlukan pendamping orang lain atau jemaah haji yang memerlukan bantuan orang lain dalam sehari-hari aktivitas dengan nilai ADL berdasarkan indeks minimal 60. Seperti yang saya tadi bilang, itu mulai dari 60 sampai dengan 100 yang bisa masuk dalam kategori memenuhi syarat istitoah, ya. Apakah itu istitoah memenuhi syarat istitoah? Yang jelas kalau dia memenuhi syarat, kalau kurang dari lebih dari 60, otomatis dia memenuhi syarat dengan pendamping, biasanya seperti itu. Kecuali kalau emang nilainya 100, otomatis dia masuk dalam kategori memenuhi syarat. Jadi insya Allah mudah-mudahan semua ini berjalan lancar, mudah-mudahan juga di embarkasi. Jadi kita tinggal menilai kelaikan terbang, ya, tidak perlu memproses lagi kondisi seperti apa. Kalau hasilnya pemeriksaan kesehatan haji untuk tahun ini benar-benar ada penambahan pemeriksaan. Oke, next. Ini yang tidak memenuhi sertifikat sementara, pada dasarnya ini sudah tidak bisa masuk lagi ke embarkasi, ya. Salah satunya apa? Anemia dengan yang HB-nya kurang dari 8, ya, tidak memenuhi syarat istitoah sementara, ya. Ini tidak akan mungkin nyampe ke embarkasi. Karena apa? Kalau misalkan dia sebelum pemeriksaan dia HB-nya rendah terus dikasih ditransfusi, pas pemeriksaan mungkin naik, ya kan? Salah satunya itu, ya. Tapi begitu nyampe ke embarkasi, dia biasanya turun lagi. Ini sering terjadi seperti itu, ya. Nanti teman-teman makanya tolong dilihat pemeriksaan itu kita secara audio visual, ya. Jadi hanya dengan penglihatan. Di sini seperti itu. Kalau yang BTA dengan BTA positif otomatis sudah tidak bisa, ya. Nah, makanya nanti diperiksa minimal itu TCM, ya. Kemudian diabetes yang tidak terkontrol. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan
HbA1c ini ya, yang jelas ini permintaannya 8%. Ini sangat sulit, terus terang aja. Orang dinas kota kabupaten sendiri banyak yang mengeluh permasalahan ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan justru ini membantu kita nanti dalam penentuan istiqoah itu, ya, untuk kelaikan terbang. Kemudian hipertensinya sendiri juga sangat, kalau misalkan lebih aja sedikit, itu benar-benar kalau dia input otomatis tidak memenuhi syarat, ya. Kemudian gagal ginjal stadium 3 komorbid tidak terkontrol. Ini kemarin pun ada yang maksa, tetap masih ada yang maksa, tapi sistem yang menilai alhamdulillah akibatnya tidak bisa berangkat, ya, dengan model seperti itu. Kemudian yang menderita fraktur tanpa komplikasi, ya, tetapi dia belum terbentuk halus, itu juga sama, ya, tidak memenuhi syarat. Kemudian wanita hamil, nah kemarin ada yang wanita hamil kondisinya pas dihitungnya pas usia kehamilan pas pemberangkatan, ya, dan dia belum pernah divaksin. Nah itulah yang membuat dia akibatnya tidak memenuhi syarat, ya, itu otomatis dia tidak bisa berangkat. Itu ada beberapa kota kabupaten yang melaporkan hal itu. Oke, next. Ini tidak memenuhi syarat istiqoah sementara, lanjutannya ya, dan dilakukan pengobatan pola hidup sehat mengendalikan faktor risiko. Yang kedua dilakukan, nah selama yang tidak memenuhi syarat ini dilakukan pengobatan, dilakukan evaluasi. Jika ada perbaikan status memenuhi syarat istiqoah dengan pendampingan biasanya, ya. Kemudian jika tidak ada perbaikan maka jemaah masuk dalam tidak dapat melunasi BP-nya ataupun ditunda keberangkatannya pada tahun perjalanan. Itulah salah satunya kondisi saat ini. Oke, next. Ini yang tidak memenuhi syarat, benar-benar tidak memenuhi syarat, ya, gagal ginjal, sirosis, stroke, perdarahan, schizofren dan psikosis. Ini kalau yang kemarin masih banyak yang punya riwayat psikosis ataupun schizofren. Bahkan schizofren masih bisa berangkat kalau tahun kemarin. Kalau sekarang udah masuk dalam kategori schizofren udah tidak bisa sama sekali karena sistem yang menjawab, ya. Kemudian HIV/AIDS, tapi nanti dilakukan pemeriksaan ELISA. Kemudian morbus Hansen, ya. Kemarin ini masih ada yang morbus Hansen masuk ke dalam kategori istiqoah, ya. Kemudian multiple drug resisten. Nah di sini pun ada pertanyaan kemarin, MDR, TB MDR. Kalau TB MDR selama dia masuk dalam kategori TCM yang negatif dan sudah pengobatan, otomatis dia masuk dalam kategori istiqoah, ya. Kemudian PPOK ini, ya, sesak atau tidak dilakukan, makanya dilakukan tes, ya. Kemudian penyakit jantung iskemik atau miokard, serangan dalam kurang lebih dari 3 bulan dengan gambaran EKG yang nanti akan dibaca, itu nanti dimasukkan ke dalam istiqoah, nanti sistemnya yang menjawab. Gagal jantung juga keganasan, nilai skor lebih dari 2. Oke, next. Ini memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat kelanjutannya, ya. Otomatis jemaah tidak dapat melunasi BP, ya, berdasarkan hasil pemeriksaan kognitif dan kesehatan mental yang lainnya seperti demensia berat, dengan hasil jika pemeriksaan kesehatan mental nomor 1 sampai dengan 4 terdapat jawaban yang salah, ya. Kemudian B-nya jika pemeriksaan kesehatan mental dan pertanyaan nomor 1 sampai 6 total kurang dari 6, ini penilaian-penilaian dari setiap bagian yang akan ditanyakan kepada calon jemaah haji. Berdasarkan hasil ADL-nya sendiri tergantung dari berat ringannya, dengan hasil jika 0 sampai 5 jenis, ya, ADL-nya masih buang air kecil, yaitu buang air kecil, buang air besar, toileting, ya, kamar mandi atau utilitas dan berpindah. Ini nilainya masih di atas. Yang penting nilainya di sini keseluruhannya harus lebih dari 60 sampai dengan 100. Itu untuk tingkat ADL-nya. Jadi nanti dinas kota kabupaten akan menjelaskan, akan memberikan nilai untuk ini. Oke, next. Ini berita acara penetapan istiqoah. Jadi dinas sendiri yang nanti yang menentukan. Begitu keluar istiqoahnya, ada penetapan istiqoah, ya, acara penetapan istiqoahnya nanti dicek oleh di klinik apa yang
kurang kondisinya karena kecapean segala macam, ya kondisinya mungkin menurun karena kurang istirahat segala macam, ini nanti kita bisa rujuk ke klinik, ya, dan menentukan layak atau tidak. Jika tidak, otomatis kita biasanya kirim dulu ke rumah sakit. Nanti dari rumah sakit baru balik lagi feedbacknya ke kita, baru menentukan kelaikan terbang. Oke, next. Ini rencana nanti untuk di embarkasi sendiri, ya, selama pelayanan haji, ya, insya Allah per hari cuma 2 kloter. Per hari cuma 2 kloter. Jadi jemaah nanti ada masuk misalkan dari satu rombongan 1 dan rombongan 10 masuk ke pemeriksaan di 2 meja itu. Di meja ini, di meja pemeriksaan di sini hanya dilakukan pemeriksaan yang pertama adalah tensi, nadi, suhu, dan PCO2, ya. Saturasi oksigen, itu yang dinilainya hanya itu. Kalau tidak ada masalah, nanti tinggal ngeklik dia layak terbang atau tidak. Tapi jika ada yang bermasalah, ini langsung dikirim ke podium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nanti biar dokter. Jadi di setiap meja ini tidak ada dokter. Dokter hanya satu di sini aja. Jadi kalau misalkan ada rujukan kondisi yang kira-kira, jadi teman-teman terutama perawat di sini harus bisa membaca, ya, audio visualnya, ya, harus bisa melihat kondisi jemaah. Nanti kalau ada yang bermasalah dikirim ke dokter, di dokter pun nanti akan dinilai apakah dia perlu ke klinik, ya. Jadi justru yang di klinik nanti kalau misalkan yang menentukan dia layak atau tidaknya tinggal koordinasi dengan bagian surveillance. Itu, ya, nanti di klinik pun disediakan surveillance, ya, tentu untuk menentukannya lagi. Kemudian setelah itu karena sekarang sistemnya one stop service, ya, jadi beres dari sini langsung ke kemana? Pembagian living cost, pembagian gelang, pembagian akomodasi, langsung. Setelah itu jemaah langsung masuk ke pondokannya masing-masing, ya. Itulah salah satunya. Jadi sekarang memang benar-benar dipercepat. Karena kita mudah-mudahan dengan pemeriksaan 1 dan 2-nya benar, otomatis harusnya, dan memang benar-benar kalau misalkan dari pemeriksaan 1-2 benar, kesini hanya tinggal melakukan kelaikan terbang, gitu. Kecuali emang mungkin karena jauh, kurang tidur segala macam, itu pasti ada masalahnya, ya. Nah, makanya nanti dikonsulkan ke dokter. Jadi di sini pemeriksaan di sini hanya 1 dokter. Ya, sementara di sini pemeriksaannya adalah perawat, ya, dan dia harus bisa membaca. Oke, next. Nah, nanti sebelum kegiatan embarkasi kita akan masuk ke kota kabupaten untuk memverifikasi pemeriksaan untuk istiqoahnya sendiri. Makanya kan di sini kan kadang-kadang nih model kayak kemarin pertanyaan ke saya. Itu justru dia belum disuntik, dia hamil belum disuntik, gitu. Makanya di sini memastikan, kemudian memverifikasi vaksinasinya, karena otomatis yang seperti itu dari kesehatannya dia lolos, tetapi belum divaksin. Kebetulan dia belum pernah umroh, otomatis masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat sementara. Kalau tidak memenuhi syarat sementara, mudah-mudahan dengan pemeriksaan ini dia tidak sampai dibawa ke embarkasi. Tujuannya itu. Oke, next. Mungkin itu kita sharing. Terima kasih. Ada sedikit pantun untuk yang terakhir. Paling senang dapat gaji, apalagi gajinya naik. Mari kita sukseskan embarkasi haji, muliakan tamu Allah dengan amin. Baik, terima kasih Dr. Medi. Sekali lagi caplus untuk Dr. Medi yang telah menyampaikan yang melewati waktu juga, dikarenakan materi memang cukup banyak juga ya teman-teman, mohon maaf. Tapi mungkin kita buka aja Pak, nggak apa-apa ya untuk diskusi ya Pak ya.
mohon waktunya. Jadi silakan teman-teman kalau seandainya ada yang mau didiskusikan terkait haji ini. Karena tadi dari materi banyak yang mungkin banyak akan ada yang didiskusikan, silakan. Saya buka untuk termin pertama. Maka Pak Tony, silakan. Terima kasih Dr. Asep. Menarik paparannya karena ini kegiatan penting ya. Satu pertanyaan saya, biasanya di musim haji yang sebelumnya ada penandatanganan obat itu dilakukan di pra-embarkasi. Itu ada dua kalau nggak salah ya, dari vaksin NM dan pemeriksaan istitoah. Itu ada di mana? Pun demikian dengan yang ini, yang apa namanya, ICP, penandatanganan ICP. Itu aja balik. Terima kasih. Langsung saja ya, Dok ya. Oke, ya Pak Tony, kemarin kita sudah diskusi, kebetulan ada dari dinas sendiri juga, nanti mungkin kita juga akan ngadain pertemuan atau Zoom lah istilahnya dengan dinas kota kabupaten, terutama untuk masalah lembaran obat, karena lembaran obat ini tidak ada di Siskoharkes. Jadi kemungkinan kita melaksanakannya pas di embarkasi, karena kita belum tahu begitu ke sana obat-obatan yang akan dibawanya kita kan belum tahu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan model kayak gitu nanti obat-obatan kita penandatanganan tetap di embarkasi. Kemudian untuk verifikasi, karena kan sekarang sudah sistemnya sistem, jadi untuk penandatanganan ini cukup verifikasi. Makanya ini tadi verifikasi Siskoharkes sekalian melihat kita ngeklik kalau dia sudah divaksin. Jadi di sini bukan ICV, bukan International Certificate Vaksin yang kita tangani, tetapi kita mengeklik kalau dia sudah divaksin. Surat keterangan vaksinasi judulnya itu, bukan ICV ya, karena ICV tidak ada dalam bentuk seperti ini. ICV itu harus bentuk buku. Jadi kemarin kita pas lagi rapat pun dengan pusat haji masalah sertifikat buku ICV itu otomatis kita memberikan masukan ke dia, bukan menandatangani ICV tetapi menyetujui surat keterangan dia sudah divaksin. Itu aja. Nanti kalau misalkan dia perlu untuk umroh tinggal datang ke kita, karena itu ada PNBP kalau untuk ICV sendiri. Jika skenario-nya di embarkasi untuk penandatanganan obat, apakah di ruang aula pertemuan oleh perawat yang melakukan pengukuran tensi sampai dengan saturasi, atau dikolektifkan kemudian dibawa ke klinik? Ya, sepertinya seperti itu, kita kolektifkan ke klinik biar ditandatangani, karena yang menandatangani harus dokter. Nggak mungkin semuanya harus ke dokter semua. Jadi dalam satu klinik kita satu bundel nih, misalkan itu karena emang dokter di klinik kita tambahin, itu bukan cuma satu, tetapi ada dua. Gitu. Oke, makasih. Baik, cukup puas Pak Tony ya, jawabannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang akan didiskusikan. Lihat menghasilkan. Saya cuma sedikit aja pertanyaannya. Kebetulan ada teman-teman dari daerah yang menanyakan pada saya, apakah persyaratan untuk calon jemaah haji tahun ini ada kait sama sudah diberikan vaksinasi COVID? Nah, kalau memang menjadi persyaratan vaksin yang berapa? Apa booster 1 atau enggak seperti itu? Terus itu yang pertama. Yang kedua, kemarin juga tahun lalu kalau nggak salah kebetulan Aceh sama Purwakarta ya yang ada kasus polio, apakah tahun ini ada atau tidak? Seperti itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yani. Di Siskoharkes sendiri untuk COVID tidak terdaftar di situ. Jadi kemungkinan dari Siskoharkesnya sendiri itu tidak ada. Tetapi kalau yang polio itu daerah tertentu saja yang terjangkit. Model seperti Purwakarta itu harus tetap ada, karena itu penyakit yang bisa menularkan. Ya, tetapi kalau untuk COVID sendiri belum ada ininya
slotnya di SIM Karkes sendiri nggak ada, jadi kita belum tahu apakah harus ke 1, ke 2 atau booster 1, booster 2. Tapi yang jelas minimal sih kalau dengar sih ya tetap harus lengkap ya, berarti 1, 2 booster tidak. Mungkin itu aja Bu Yani. Cukup Bu Yani. Baik teman-teman, mungkin masih ada yang berdiskusikan. Kalau mungkin tidak ada, nanti juga sebelum kegiatan nanti ada pre-embarkasi dan mungkin nanti embarkasinya sendiri, kita akan ada pertemuan dulu ya yang terkait pembahasan kegiatannya. Mungkin sebelum ditutup, sedikit tambahan mungkin dari Pak Angki. Baik, terima kasih Termedi, teman-teman sekalian. Pagi ini materinya luar biasa ya, karena ini adalah salah satu tugas kita yang terbesar ya, setiap tahun, di mana di DKK 1 Bandung kita punya 2 embarkasi. Terus jumlah limbahnya berapa kira-kira? 41.000 ya, jadi ada sekitar 99, kalau meleset 100 jadi 100 ya. Jadi ini luar biasa sekali. Aturannya sudah dibuat, istiqomah dan sudah ditetapkan. Jadi kita berikan kepercayaan kepada pemeriksaan 1 dan 2 kepada teman-teman di daerah ya. Dan kita guided thinking, dan ini juga dari yang dulu-dulu istiqomah ini sudah dilengkapi dengan digital. Jadi ini akan menjadi lebih ketat. Dan mungkin kalau ada pertemuan lagi dengan teman-teman di Yankes atau di pusat kesehatan haji, kira-kira di daerah dokter-dokternya kalau isinya ada tekanan, gitu ya. Nanti efeknya gimana? Ya. Apakah ada punishment untuk yang memberikan kalau ada kesalahan, atau seperti apa, dan mekanismenya seperti apa? Ya. Karena diharapkan memang seperti saya sampaikan kemarin ke teman-teman BRIN yang datang ke kita, pemeriksaan yang berkasih ketiga itu bukan pemeriksaan ya, pemulihan yang kita di teman-teman perawat yang ada di meja 1, 2, 3, 4 tadi dibantu dengan teman-teman dari surveillance untuk ya juga memantau ini kira-kira kayak gini sehat atau enggak. Kan sebenarnya itu kelihatan saya orang yang berhujat-hujat ngantuk-ngantuk begitu, nah itu kemungkinan besar AB-nya rendah, itu kan bisa kelihatan ya. Kalau itu diperkuat ya, karena itu memang tugas kita dan kita siap menerbangkan mereka dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini akan berproses terus pasti dan akan semakin baik. Harapannya juga ini akan semakin cepat di embarkasi, di mana pemeriksaan itu jangan jadi bertele-tele sehingga mereka cepat istirahat, cepat bisa melakukan pemulihan sehingga esok harinya mereka bisa berangkat dengan lebih baik dan segar. Saya kira itu, terima kasih. Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Sudah lebih waktu juga, mohon maaf ya atas kelebihan waktunya, dan terima kasih juga atas kesempatannya semuanya. Mungkin kita nanti ketemu lagi di minggu depan, mungkin nanti dari Bapak Teku ya. Jadi, nah sebelum ditutup, pantunnya ini aja. Pantunnya nih. Bapak Triadi nongkrong di perapatan. Membayangkan Nenggolan sebagai kekasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih.